Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lila Silawati SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Muhammadiyah Dena Kabupaten Bima. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nurdiana, guru IPA di kelas 7 SMP Muhammadiyah Dena. Assalamualaikum Ibu Nurdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebab nanti saya akan mengamati proses berjalannya pembelajaran Ibu di dalam kelas ya Bu. Adapun tujuan kita melakukan supervisi kelas atau pra-observasi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti agar Ibu lebih siap sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid nantinya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa tujuan Ibu atau apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Oke, berdasarkan RPP yang saya buat, ada 4 tujuan pembelajaran yang saya ingin capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Oh ya, jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti itu ada 4 ya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan pengamatan berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Dan yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di dalam kelas. Nah, kemudian apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama ada pengelolaan kelas, yang kedua keaktifan siswa, dan yang ketiga metode pelajaran yang saya gunakan adalah metode diskusi. Itu area pengembangan itu ada 3 ya. Yang pertama pengelolaan kelas, kedua keaktifan siswa, yang ketiga metode pembelajarannya itu diskusi kelompok. Selanjutnya itu strategi atau area pengembangannya. Strategi pembelajaran yang disiapkan oleh Ibu itu apa saja sih Bu? Oke, untuk strategi yang saya gunakan itu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Untuk metode pembelajaran ada 3, yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Dan sedangkan mode pembelajaran itu discovery. Strategi yang dipersiapkan Ibu adalah strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian modelnya itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Itu modelnya itu discovery. Terus model pembelajaran atau metode pembelajarannya itu apa? Untuk media pembelajaran itu saya menggunakan LKPD, di dalamnya ada gambar-gambar dan buku paket siswa. Jadi medianya itu LKPD dan gambar-gambar dan buku pegangan siswa. Baik Ibu, terus kapan pelaksanaannya atau jamnya Ibu itu di hari apa? Jam IPA di kelas 1 itu hari Rabu, jam pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di hari Rabu di kelas 7 jam pertama sampai jam ketiga saya akan datang masuk ke dalam kelas Ibu, akan melakukan supervisi kelas dan akan mencatat apa hal-hal yang terjadi nantinya di dalam kelasnya Bu. Nah, nanti setelah melakukan supervisi kelas kita akan memasuki pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik atau PP untuk mengevaluasi hasil pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, untuk yang terakhir ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, dari percakapan kita hari ini saya dapat mengambil gambaran, itu mendapatkan gambaran media apa yang saya siapkan untuk pelajaran nanti.
Ya, berarti dari proses ini Ibu mendapatkan gambaran apa langkah-langkah atau metode yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Oke Ibu, demikian ya percakapan kita hari ini. Kita bertemu lagi di pasca observasi. Demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Ibu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak sarapan pagi hari ini? Saya, Bu. Kalau datang sekolah jangan lupa sarapan ya. Iya, Bu. Kalau nggak sarapan apa yang kalian rasakan? Sakit perut, Bu. Sakit perut. Ada tenaganya nggak? Nggak ada. Makanya kalau datang sekolah jangan lupa sarapan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Arya, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Irkan, berarti ada dua orang ya yang tidak hadir. Aris sama Irkan. Kenapa Aris tidak hadir? Ada yang tahu? Sakit, Bu. Sakit. Irkan? Pergi ke sawah, Bu. Pergi ke sawah. Berarti hari ini dua orang ya yang tidak hadir. Oke. Sudah siap mulai belajar hari ini? Siap. Sudah
Tinggal diisi di LKPD-nya. Lihat, tinggal itu sudah siapkan. Nah, kalian lihat amati gambar yang ada di LKPD. Tinggal kalian isi di kolom yang ibu siapkan. Di lembaran 1 ada. Oke, perhatikan LKPD-nya. Di lembaran 1 ada gambar, ada 6 gambar yang ibu siap. 8 gambar yang ibu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama benda: tas, bola, robot, pesawat, bunga, monyet, manusia, burung. Ciri benda: robot, bergerak, bunga, bernapas, bergerak, mengeluarkan nutrisi, tumbuhan dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Pekam terhadap pengamatan kalian, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Ada. Pertanyaan diskusi. Hasil pengamatan kalian, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Ada. Benda apa saja yang memiliki ciri kehidupan? Bunga, monyet, manusia, dan burung. Benda apa saja yang tidak memiliki ciri kehidupan? Tas, bola, robot, dan pesawat. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara robot dan manusia. Mengapa robot dapat bergerak tetapi bukan makhluk hidup? Persamaan: sama-sama bisa bergerak. Perbedaan: robot bergerak karena mesinnya dinyalakan, kalau masih tidak, manusia tidak. Kesimpulan: kelompok benda hidup dan tak hidup. Jawab: hidup. Bunga, monyet, manusia, burung tak hidup. Tas, bola, robot, pesawat. Bernapas, bergerak, melakukan nutrisi tumbuhan, dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, bukan terhadap rangsang berat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1. Ayo sini dulu. Oke, itulah hasil diskusi kelompok 1. Bahwa makhluk
Selesai. Oke.